Kepulauan Cocos merupakan daerah yang unik, yang saat ini berada di bawah pemerintahan Australia. Orang-orang Jawa dan Melayu yang menghuni pulau ini bermula saat zaman kolonial Belanda dan Inggris. Kapten John Clunies Ross asal Skotlandia yang pada tahun 1814 mengarungi lautan dengan membawa sejumlah budak asal Jawa dan Melayu. Sampai pada akhirnya, perjalanan para pelaut itu berhenti di salah satu pulau penuh pohon kelapa yang luasnya hanya 14 km persegi saja. Kapten Clunies Ross memutuskan untuk berhenti dan membangun kehidupan di sana. Di tengah kehidupan yang baru, rupanya banyak budak yang masih membawa kebiasaan dan budaya mereka dari Indonesia. Misalnya sebagai sarana hiburan, mereka membuat hiburan wayang kulit dari bahan kulit ikan hiu dan ikan pari. Peninggalan semacam ini masih bisa kita lihat di museum di Kepulauan Cocos. Jumlah penduduk di Kepulauan Cocos hanya sekitar 500 sampai 600 jiwa dengan berpusat di Pulau Home. Rumah-rumah penduduk berpusat menjadi satu dalam sebuah kampung. Di sana pula terdapat makam para leluhur yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Menjelang bulan Ramadan atau saat Idul Fitri, makam tersebut ramai dikunjungi masyarakat setempat yang tak lain keturunan mereka. Tradisi ini tentu mengingatkan kita pada kebiasaan orang-orang Indonesia berziarah kubur menjelang hari raya. Sebuah masjid besar terdapat di Pulau Home. Masyarakat setempat umumnya memang beragama Islam dan memakai baju Muslim. Hanya saja, orang-orang keturunan Jawa kemudian bercampur juga dengan keturunan Melayu dari Malaysia, hingga pakaian adat mereka juga lebih mirip Melayu. Pakaian itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pakaian dari daerah Kalimantan Timur. Bahasa Melayu serta bahasa Inggris sehari-hari menjadi bahasa masyarakat setempat. Menurut beberapa warga, bahasa ini sebenarnya tidak sama persis dengan bahasa Melayu Malaysia, berbeda juga dengan bahasa Indonesia. Pengetahuan berbahasa ini rupanya sangat dipengaruhi saudara-saudara mereka yang tinggal di daerah Sabah dan Sarawak di Pulau Kalimantan. Karena letak Pulau Cocos yang lebih dekat ke Indonesia, maka saluran TV yang mereka tonton sama seperti di Indonesia. Mereka tahu acara-acara dan artis-artis Indonesia dari program-program TV ini. Saat pesta pun, mereka memiliki kebiasaan menari poco-poco asal Sulawesi. Menariknya, di Pulau Cocos juga terdapat kain batik yang hanya digunakan saat acara pernikahan. Batik tersebut merupakan peninggalan nenek moyang dan terus dilestarikan. Hanya saja, sekarang mereka kesulitan untuk membuat batik sendiri karena ketiadaan ahli dan peralatan. Kebiasaan dan model rumah penduduk setempat juga masih sama dengan model rumah penduduk di Jawa yang menempatkan dapur di bagian belakang maupun di luar rumah. Padahal bentuk bangunannya sudah modern. Dalam memasak, layaknya perempuan Jawa, mereka juga menggunakan berbagai bumbu. Beberapa kebiasaan terkait makanan juga masih sama dengan di Jawa. Misal, ada tradisi pembuatan karak atau kerupuk dari bahan sisa-sisa nasi. Di Kepulauan Cocos, kebiasaan yang berasal dari Jawa Tengah ini juga masih berjalan turun-temurun. Sebagai pulau yang cukup jauh dari Australia, kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat disuplai dari pesawat terbang yang datang 2 kali seminggu dari Perth. Memang transportasi menuju pulau ini paling cepat bisa ditempuh dengan pesawat terbang yang datang setiap Selasa dan Sabtu itu. Ada sebuah toko semacam supermarket di Pulau Home, serta sebuah lagi di Pulau Barat. Mata uangnya menggunakan dolar Australia. Selain itu, warga juga memenuhi kebutuhan makanannya dari laut dengan menangkap ikan yang memang melimpah. Kehidupan warga setempat juga sama seperti masyarakat umumnya, yaitu bekerja dan bersekolah. Sebagian besar penduduk memang tidak bekerja, tetapi sebagian berkesempatan bekerja di kantor-kantor milik pemerintahan Australia, seperti di kantor semacam kelurahan, bank, pemadam kebakaran, bengkel, tukang bangunan, kantor imigrasi, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Terdapat sekolah SD di Pulau Home dan sekolah TK dan SMP di Pulau Barat.
Hanya saja, jika para siswa ingin melanjutkan sekolah SMA atau berkuliah, mereka harus pergi ke Perth, Malaysia, atau bahkan Indonesia. Setelah selesai belajar, penduduk Kepulauan Cocos umumnya akan kembali ke tempat kelahirannya. Beberapa orang memang merantau dan menetap di tempat mereka belajar, tapi selalu saja akan berkunjung ke Kepulauan Cocos. Nah, itu tadi informasi tentang orang Jawa dan Melayu yang ada di Pulau Cocos. Semoga dapat menambah wawasan kita.